Itu adalah MC yang tidak tahu diri, pengennya meraup keuntungan dari manapun, dari sektor manapun, termasuk kok kenapa nonyol-nonyol dari MC, dari nyanyi, ya karena kebutuhan. Tapi kalau menurut jenengan itu apakah entertainment itu memang seasik itukah untuk dijajaki? Wah, waktunya saya itu harusnya menikmati sekarang ya, tapi kalau kita terlalu menikmati santai ya akan ketinggalan dengan yang lainnya. Jadi buat teman-teman, khususnya untuk warga Blitar, teman-teman yang Gen Z nih ya, Gen Z ini sekalian tuh sangat dipermudah sekali, sangat amat dipermudah. Makanya jangan berdiam diri dan hanya menjadi penonton scrolling saja. Kalau kalian hanya bisanya ngetik, bisanya mencaci dan mencibir saja, baik, sekarang harus bertindak. Kok nggak ada suaranya ya? Karena penonton semuanya, kembali lagi di YouTube-nya Radar Blitar TV. Kali ini bersama saya Intan Puspitasari. Mungkin agak berbeda dengan yang biasanya karena biasanya bapak-bapak akan ganti saya yang lebih fresh. Bapak-bapak berjenggot. Berarti yang ganti saya yang lebih fresh. Dan kali ini kita akan kedatangan seorang pemuda. Seorang pemuda, beliau dulunya adalah seorang penyiar radio. Dan ternyata adalah seorang yang lahir dari tanah Patria atau Kota Blitar. Dan sekarang menjadi MC yang membahana dari dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, ya. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Kak Tupang. Halo Intan, kok sepi ini, mana suaranya? Gitu dong. Rame. Harus rame, ini penontonnya 5 juta. Oke, alhamdulillah ya. Yang lainnya kayaknya makhluk halus ya. Iya, Apa kabar Intan? Baik, Kak Tupang gimana kabarnya? Baik sekali. Kayaknya pernah ketemu di acara apa itu iya, ya? Sepertinya di mana sih? Iya. Ada di sini ya? Oh, iya. Ada yang ngedit bingung. Bingung ya. Sorry ya, Dik ya. Jadi sebenarnya kita tuh sudah pernah bertemu sebelumnya di channel sebelah. Betul. Tapi kali ini pembahasannya beda, teman-teman. Wow. Karena kita akan membahas soal bagaimana akhirnya Kakak Tupang yang berasal dari Blitar ini akhirnya sekarang bergelimang harta. Amin ya Allah. Dan selain bergelimang harta juga bergelimang kodam katanya. Hoi. Kodamnya apa Kak Tupang? Kodam nyanyi blorong. Nanti jika Anda merasa terancam akan muncul keris. Iya, kerisnya Nogo Geni. Di Lukas kan Suro. Nah, hati-hati. Tapi Mas Tupang ini beneran asli Blitar. Padahal kan namanya Wahyu Rezer Simatupang. Yes. Perlukah saya jelaskan? Boleh lah lagi. Apakah harus aku jawab? Harus dijawab dong. Yes, oke. Jadi saya ini memang asli benar-benar orang Blitar. Jadi bapak itu lahirnya di Garum, Blitar, ibu itu di Talun, Kendalrejo. Lahirlah anak keempat ini yang sangat imut dan menggemaskan ini dari Blitar, gitu. Cuman memang orang itu pahamnya, loh kok ono Simatupang. Nah, itu kan marga Batak kan? That's right, tapi sebenarnya itu adalah singkatan. Singkatan apa Pernah itu? sudah saya jelaskan Ya, kepada Anda dan saya semuanya. lupa, lupa aja deh. Simatupang itu adalah kepanjangan siang malam tunggu panggilan. Dari apa ya, nama waktu saya on air di radio, jadi announcer gitu. Kalau Rezernya itu karena memang aku lagi zaman itu lagi happeningnya sama artis pembawa acara namanya Dewi Rezer. Ambil aja Rezernya gitu. Ambil Rezer sekalian bisa diambil berkahnya kan? Amin. Ya, seperti itulah. Seperti itu. Asli Blitar, pure blood ya. Pure Blitar. Karena ayah ibu semuanya Blitar. orang Blitar. Tapi kira-kira dulu waktu kecil berarti di Blitar juga apa? Saya gimana? kecil di Blitar, cuman untuk mulai SMA saya di Bogor. Di Bogor, terus untuk kuliah juga di Jakarta juga. Dan
kembali lagi ke Blitar, lalu ada audisi announcer. Akhirnya saya geser di tahun 2009 itu ke Trenggalek. Dan akhirnya sampai sekarang pun saya memiliki KTP Trenggalek. Gitu. Hanya KTP saja Trenggalek, tetapi aslinya Blitar, Kuto Cilik Kang Kawentar. Hatinya juga di Blitar ya? Insya Allah. Untuk Blitar. Oke. Tapi berarti perjalanan karirnya kan tentu panjang ya. Dan mungkin juga tidak akan kita bahas lagi karena sudah dibahas di channel yang lain, mungkin bisa dilihat lagi. Tapi perjalanan karirnya, kalau kemarin kan ya perjalanan yang dari dasar banget kan. Kalau ini mungkin ketika sekarang berada di entertainment, itu gimana? Mulainya berarti kan dari announcer dulu. Habis itu setelah itu MC, setelah MC itu of air, lalu sekarang kesibukannya adalah mulai menggeluti, ya sebenarnya sudah dari tahun 2016-an kali ya. Saya sudah mulai belajar nyanyi-nyanyi, ya seperti yang saya sampaikan di beberapa channel yang lainnya ketika saya diwawancarai adalah ya memang karena saya itu adalah MC yang tidak tahu diri, pengennya meraup keuntungan dari manapun, dari sektor manapun, termasuk kok kenapa nonyol-nonyol dari MC, dari nyanyi, ya karena kebutuhan. Tetapi lama-lama jadi nikmat, lama-lama alhamdulillah menjadi berkah, dan syukur sekarang bukan hanya saya menjual diri saya sendiri, melainkan saya juga agensi ya. Jadi buat para event organizer yang membutuhkan dari talent, termasuk talent MC kah, talent bintang tamu sebagai artis kah, ataupun untuk scrub dari band dan lain sebagainya. Dan ya mulai dari itu juga, wah sekalian aja deh saya buat bikin juga event organizer segala macam. Ya kembali lagi bahwa itu pengembangan dan juga pengennya saya nggak hanya di MC aja, saya pengembangannya di sektor-sektor yang lainnya. Sektor gitu. yang lain yang entertainment. That's right. Kalau dari ceritanya Mas Tupang kan tadi hampir semuanya diraup sama Mas Tupang. Tapi kalau menurut jenengan itu apakah entertainment itu memang seasik itukah untuk dijajaki? Sebenarnya kalau dibilang asik, dibilang menegangkan, ya menegangkan karena sekarang kan banyak sekali bermunculan talent-talent baru dan lebih dipermudah. Kalau zaman-zaman saya dulu tuh nggak ada yang namanya layar yang bisa dipencet-pencet, bisa geser, bisa scrolling dan bisa bikin konten. Kalau zaman saya itu kan masih masih HP jadul, lipat, masih di telepon, titut, ya ngembang lagi, ada lagi yang QWERTY, terus sampai berkembang lagi hingga di detik ini. Ya kita harus bertahannya ya dengan segala ombak yang terjadi. Kalau sekarang lagi musimnya konten, ya mau nggak mau bikin konten. Kalau zaman dulu ya kita door to door, kita kenal seandainya vendor A, CEO tersebut nanti kepok tular namanya. Oh ini pakai MC ini aja, pakai ini aja gitu. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke karena mulut. Pengalamannya puas. Nah ini deh sekalian gitu. Kalau sekarang kan udah deh langsung tunjukkan mau artis yang gimana, langsung aja tunjukin CV-nya, langsung aja tunjukin profil Instagramnya, profil TikToknya dan lain sebagainya. Personal branding. Ya personal brandingnya itu lebih mudah gitu. Makanya kalau dibikin asik ya asik karena aku terus belajar. Tapi kalau dibikin tegang ya wah waktunya saya itu harusnya menikmati sekarang ya. Tapi kalau kita terlalu menikmati santai ya akan ketinggalan dengan yang lainnya. Begitu. Kak, sorry. Tapi aku dulu kan kita pernah cerita-cerita soal dari awal jadi penyiar dan sebagainya. Aku lupa deh tahun berapa ya dulu pertama kali terjun di entertain gitu. Pertama kalinya announcer menurut saya dia juga entertain ya, karena mengentertain hanya suara saja. Itu tahun 2008. 2008 aku mulai announcer, siaran kanan kiri. Lalu kalau zaman dulu kan di radio itu pasti dapat sponsor nih yang tayang di
secara track didengarkan di radio, mereka atau khususnya si radio tersebut biasanya ada tanggung jawab untuk off air juga. Off airnya di pasar-pasar, di apalah, di kampung-kampung yang mempromosikan si produk tersebut. Nah, si penyiar atau announcer tersebut memang kadang ada beberapa yang dituju untuk lo harus tampil di depan. Gitu, jadi MC. Meskipun kadang di dunia announcer kan ya kita bisa ngomong sepinter apapun kan, kita mau ngapain aja, kita mau apa ya, nyontek, mau bahas apa, tinggal baca aja, itu kan orang nggak ngerti. Taunya mereka mendengarkan, oh orang ini pinter gitu. Beda lagi kalau tampil di depan umum. Kadang pinter ngomong di studio, tapi belum tentu di panggung. Oh, ya itu harus tekanannya kan belajar beda-beda lagi. juga. Ya seperti itu. Jadi ya mulainya menurut saya ya tahun 2008 itu. 2008 sampai sekarang loh ya, itu udah Alhamdulillah. berapa tahun ya? Mas? Jangan dihitung, lihat usia saya nantinya. Yang jelas waktu itu saya masih SD lah, sudah bekerja saya masih Oh, SD, gitu aja lah ya, itu nggak usah diterusin lagi. Tapi Jadi buat teman-teman khususnya untuk warga Blitar, teman-teman yang Gen Z nih ya, Gen Z ini kalian tuh sangat dipermudah sekali, sangat amat dipermudah. Makanya jangan berdiam diri dan hanya menjadi penonton scrolling saja. Kalau kalian hanya bisanya ngetik, bisanya mencaci dan mencibir saja, bye. Sekarang harus bertindak. Kok nggak ada suaranya ya? karena merasa tertampar, Oh iya. saya akhirnya Tertampar ya? Iya, saya akhirnya merasa tertampar. Oh gitu. Tapi kalau selain itu, Mas, misal di persaingannya kah atau apa di gimana dulu itu kan ada banyak belum terlalu bisa banyak kemudahan gitu kan kalau sekarang. Berarti apa namanya skill kan juga memang harus amat sangat bagus. Ya. Kalau sekarang mungkin gimana? Kalau sekarang menurut saya tuh ya itu tadi lebih dipermudah lagi, bahkan sekarang aja yang penting dia tenar nih ya istilahnya, followersnya banyak, viewersnya banyak, subscribesnya banyak, yang sebelumnya tidak memiliki basic di dunia entertain istilahnya broadcasting atau cara penyampaiannya seperti apa, kadang-kadang tidak banyak yang tahu kalau ternyata dia itu berangkatnya ya pada saat dia lagi FYP atau pas lagi viral-viralnya dia, ya kadang kita ngelihat wah basicnya apa, ya memang basicnya dia dari itu aja yang akhirnya dia tiba-tiba jadi MC, tiba-tiba ada yang jadi penyanyi. Bahkan kalau zaman dulu kita lihat penyanyi kan harus bikin karya, bikin apa segala macam. Kalau sekarang kan ngaver-ngaver yang penting FYP jadi artis, ya nggak? Yang tinggal curhat-curhat, marah-marah di sosial media jadi artis, ya Kalau nggak? kayak gitu menurut Mas Tupang gimana? Itu kan ibaratnya kayak karbitan lah ya, maksudnya dengan instan seperti itu. Padahal sebagai kalau Kak Tupang dari internet udah dari sejak lama kan butuh belajar skill banyak, butuh banyak, pokoknya perjalanannya panjang gitu. Kalau yang ngelihat seperti itu pendapatnya Iya, gimana? berarti kalau dari sudut pandang saya ini adalah keuntungan kalian. Kalian itu lebih dipermudah. Lagi-lagi itu harusnya jadi keuntungan. Harusnya jadi keuntungan, harusnya bisa dimanfaatkan gitu. Kalau mau istilahnya iri-irian gitu ya, sebenarnya saya ngiri banget. Wah, kenapa nggak dari dulu saya seperti itu? Tapi ya memang zamannya kan masih, zaman itu kan masih zaman BlackBerry, kita ngirim data aja, resolusinya turun, infrared segala macam, masih by email. Sekarang sangat mudah sekali, by aplikasi WhatsApp kita bisa ngirim apapun di situ. Aplikasi B bisa ngirim apapun itu. Tapi kalau kita nggak bisa menjadi pionir ya hanya menjadi penonton saja, ya itu pilihan. Tapi Mas, kalau misal orang yang karbitan gitu kan, ini aku ngelihatnya sebagai awam ya, sebagai seorang awam kan berat sekali ini pertanyaannya. Enggak, aku malah jadi gini kan. Gimana? Sebagai orang awam kan melihatnya kayak kalau yang ujuk-ujuk viral itu biasanya bertahannya nggak terlalu lama. Nah,
kalau misalnya memang kita punya keuntungan itu gimana supaya nanti kita bisa long last di industri? Yes. Menurut Mas Tupang. Ya, kalau kita tiba-tiba mendapatkan, syukur alhamdulillah, di situ dapat rezekinya, viewersnya banyak, followersnya banyak, pengikutnya banyak, fansnya banyak, ya mau nggak mau, yang sebelumnya awalnya cuma iseng-iseng, banyak loh yang artis yang sekarang itu tiba-tiba hanya ngaver-ngaver lalalala, terus tiba-tiba langsung naik gitu ya. Ya PR-nya adalah bagaimana dia bisa dianggap pantas di bidang tersebut. Seandainya nyanyi nih, contohnya, dia sebelumnya hanya ngaver-ngaver, terus lalu dia viral, terkenal, ya dia kalau memang tidak ada basic untuk bernyanyi, ya mau nggak mau dia harus belajar bernyanyi, les lah dulu bagaimana cara mengelola audiens, bagaimana secara otomatis di atas panggung harus berbuat apa dan seperti apa. Ya nggak sih? Iya. Berarti tetaplah sekali lagi ya, tetap Yes. skill juga harus diasah. Skill harus terus-terusan. diasah. Kalau enggak ya akan sebagai orang yang begitu-begitu aja gitu loh. Orang kan juga apa ya bahasa Inggrisnya wallah ya. Wallah ya, bukan kontennya bahasa begitu-begitu Inggris. saja. Ya pasti kalau nggak ada pengembangan orang apa sih ini? Gitu. Inovasi berarti. Inovasi. Makin sekarang berarti inovasi itu benar-benar jadi satu hal yang penting ya. Betul. Oke, kalau dari pengalamannya Kak Tupang sendiri, karena udah lama banget di industri, ada nggak, boleh nggak diceritain pengalaman-pengalaman unik gitu? Selama nge-MC kah, selama nyanyi kah, atau yang lain? Kalau selama MC pernah dulu istilahnya saya nyampe lokasi nggak diterima, loh ini kok kayak gini. Nggak diterima gimana Nggak maksudnya? diterimanya karena mungkin look ya, secara looks waktu itu kan saya juga masih naik motor kesana kemari. Waktu itu saya sehari itu job 3 kali. Ya, Itu di tahun berapa? di tahun 2010 atau 11-an Oke, ya. Saya sudah mulai nge-MC waktu itu pagi, kalau nggak salah waktu itu di Pacitan, siangnya itu di Ngawi. Nah, nih sore menuju malamnya harus di Blitar. Tahu sendiri kan perjalanan udah lama naik Iya. motor. Ya ketika kita nyampe di lokasi kan nggak mungkin dong kita sudah ready gitu. Kita prefernya kan di lokasi. Waktu itu aku nyampe di lokasi, ketemu sama IO-nya, mau tanya rundown-nya gimana nih, terus nanti harus pakai kostum seperti apa. Bahkan saya juga waktu perjalanan itu ya bawa koper, bawa baju-baju saya gitu, nyampe lokasi, oh ini MC-nya. Dengan Di bahasa tatapan yang Indonesianya, gitu ya? oh ini MC-nya, nggak ada yang lainnya. Coba deh cari yang lainnya. Padahal waktu itu saya belum dandan, walaupun kalaupun saya dandan juga nggak sebegitunya. Ya mungkin dia pertama kali ketemu, pertama kali lihat bentuknya seperti itu, akhirnya saya digantikan waktu itu. Waduh, di tempat ya itu Di ya? tempat itu rasanya tuh sakit tapi tidak berdarah. Aduh, kalau aku juga pasti Ya. langsung nangis sih. Terus akhirnya waktu itu ya udah saya balik pulang, dan suatu ketika beberapa bulan kemudian nggak sengaja saya dikontak sama produknya. Oke. Dikontak sama produknya, kebetulan event organizer-nya ini gitu. Saya datang, loh sudah dalam look yang beda, istilahnya saya sudah ready, sudah dandan segala macem. Nah di situ Akhirnya mereka menyesal. akhirnya ya mereka awalnya nggak notice ya, karena nggak mengenali. Tahu kan kalau Pangling ya. saya tidak berdempul kan orang kan tidak ada yang kenal. Nyampe blek, oh gitu, salaman, oh ya, oh ini ya Tupang, lalalala. Akhirnya saya terus terang, anggap saja gitu lah. Saya itu yang dulu pernah kesini terus tertolak secara mentah-mentah karena katanya punya MC yang lainnya. Oh masa iya? Ah, masa iya? Oh masa iya? Iya, lo minta tapo. Iya. Loh iya Kak, iya. Tapi nggak apa-apa, perkenalan. Ya dari situ hikmahnya adalah look itu ya penting secara bukan hanya kita bisa ngomong aja, kita juga harus bisa menyuguhkan yang bisa sepantasnya. Gue udah ngasih mahal-mahal, jangan sampai lo membuat kecewa orang gitu. Masa kita ditampilkan di paling depan, garda paling depan, yang membuat si audiens
tamu undangan dan lain sebagainya notice ke kamu, masa kamu dandanannya kayak gitu. Gitu. Berarti banyak banget ya tantangannya sebenarnya. Tantangannya banyak. Kalau nyanyi, orang kan pahamnya yang tampil di YouTube itu kan bagus suaranya Dedek Gemes ini. Coba lihat live-nya. Pasti gerendang telinga Anda akan bergetar. Tapi ya lama-lama belajar. Oh ini toh kalau saya teriaknya sekian itu fales, kalau begini tuh nggak fales kayak gitu. Jadi belajar terus sih. Lagi-lagi kan belajar. Belajar. Jadi jangan pernah mudah puas. Tantangannya banyak di entertain. Terus kalau Mas Tupang caranya untuk bisa tetap survive gimana? Caranya untuk survive sekarang adalah demi banyak sekali gempuran-gempuran yang sekarang banyak yang pinter ngonten, bagus kontennya, bagus bentuknya, bagus di dalam sosial medianya. Tapi kadang eksekusinya nggak sesuai. Kadang eksekusinya, wah kayaknya di konten ini kelihatan penonton, audiens itu sangat berbaur, ternyata eksekusinya krik-krik kayak gitu-gitu. Ya sekali lagi harus berinovasi. Oke, caranya survive sama sekarang ya inovasi. Inovasi. Jadi kalau saya istilahnya sekarang untuk eksekusinya saya bisa dikatakan sudah siap, ya kontennya harus mengimbangi gitu. Jadi dua-duanya harus jalan. Nggak boleh nih istilahnya, lo masih junior, masa bikin harga segala macam harus sama ini, nggak bisa sekarang. Ya untuk protesnya kepada diri kita sendiri adalah yaitu tadi inovasi. Nggak ada istilahnya zaman sekarang itu hanya untuk bergibah dan akhirnya hasil gibahan kita itu nanti akan mempengaruhi klien kita, itu nggak ada. Yang ada adalah eksekusi, konten, dan hasilnya. Mereka puas apa enggak si klien tersebut. Dan tentu prosesnya juga yang baik ya. Kan juga ada beberapa prosesnya. Pinter deh. Ya ampun. Kapan Amin. gabung? Boleh lah ya nanti. Boleh. Kaling-kaling boleh lah Iya, ya. boleh. Malu jadinya Soalnya saya. sering loh saya itu kekurangan talent. Boleh lah. Boleh. Kaling-kaling boleh. Oke. Ini sebagai closing juga Kak Tupang. Ya kok sedih sih. Bilang closing. Berapa menit sih? Ya, Sekitar 30 menit. padahal saya pengen ngomongnya banyak. Enggak. Kira-kira karena dunia industri entertain yang sangat amat seperti lautan yang kadang liar, kadang tenang, kadang berombak, kadang tenang, kayak gitu. Tidak bisa ditebak. Tidak bisa ditebak. Kira-kira apa pesan mungkin untuk teman-teman yang ingin atau sedang sekarang merambah atau naik ke entertain? Dalam proses. Ya, sedang dalam proses. Khususnya buat teman-teman yang sedang dalam proses untuk menjajaki dunia entertain khususnya, jangan pernah takut untuk salah. Pastikan kamu berbuat, melakukan semuanya tindakan yang ingin kamu buat dalam sebuah produk, yakni kamu sendiri, membranding diri sendiri itu dengan tertata, dengan baik, tidak perlu mendengarkan dan melihat kanan kiri ketika mereka memberikan asupan-asupan nutrisi berupa cibiran, berupa masukan yang menyakitkan. Anggap itu adalah sebuah bumbu dan berinovasi. Berinovasi dan terus belajar. Tapi untuk yang sekarang, syukur alhamdulillah di masa sekarang tiba-tiba nggak perlu berjuang dari nol, tiba-tiba langsung loncat. Karena kan banyak kan sekarang di era digital yang sangat liar ini, tiba-tiba mendapatkan kesempatan tersebut, pertahankan dan ayo. Kita bukan bersaing dalam posisi istilahnya personalnya. Bersaingnya adalah bersaing kita mendapatkan yang lebih baik. Tidak harus bersaing istilahnya, lo MC-nya baik, nggak perlu ditemani nih dia bersaingnya karena begini-begini, nggak. Jadi lebih baik kita saling merangkul, saling jalan, saling menyatu, dan syukur kita bisa sharing. Oke. Khususnya.
bisa sharing karena setiap orang punya rezekinya masing-masing. Betul, jangan pernah takut untuk tidak mendapatkan. Oke, si Intan sekarang jobnya sehari 50 kali. Alhamdulillah. Amin. PO Banyak sekarang begini-begini 50 kali. ini, jangan pernah iri. Insya Allah, Allah memiliki tempat dan rezekinya masing-masing. Oke, ya itu teman-teman. Apalagi yang pengen masuk ke industri. Thank you Mas Topang sudah datang hari ini di Radar Blitar TV. Wah, ini studionya baru ya, Radar ini Blitar. baru banget ya. Ini fotonya kan baru-baru semua. Mirip sama yang sebelah ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita hari ini bisa menyampaikan ya sedikit-sedikit lah supaya nanti barangkali mungkin teman-teman yang memang punya misi atau punya cita-cita yang sama kayak karir Mas Tupang sekarang bisa termotivasi, bisa lebih semangat lagi. Boleh sharing-sharing, mau DM boleh. Instagramnya apa? Tupang_enterprise. Tupang_enterprise. Di DM ndak popo Mas, aku orang MC boleh ya? Mas, warai aku jangan tewel ya opo boleh. Yang penting ora yang DM menyimpang. apa? Oh, yang menyimpang. Yes, jangan sampai ketahuan. Ojo takok, Mas, kodamku apa enggak? Ya, no gouler. Oke, terima kasih Mas Tupang sekali lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa nonton konten-konten lain di YouTube-nya Radar Blitar TV. Aku Intan dan juga saya Tupang. pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.